semuanya, selamat datang dan juga berterima kasih banyak telah menyaksikan presentasi kami kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang peran observasi, kendala dalam observasi, dan juga kode etik. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri ada James Yefsa Nazra Rareva, dan rekan-rekan saya ada Afifah Raifani, Celodisian Aifa Basara, Atikah Ramawati, Andromeda Adi Saksono, dan juga Arika Vietna Nantang Yudo. Semoga penjelasan kali ini dapat memberikan wawasan baru serta bermanfaat bagi kita semua. Apa kalian tahu apa itu peran dalam observasi? Observasi dalam psikologi berperan sebagai alat penting untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi perilaku manusia secara langsung dan kontekstual. Ini membantu psikolog dalam penelitian ilmiah, diagnosis klinis, dan intervensi psikologis. Observasi secara umum terdiri dari dua bentuk, yaitu pertama, observasi partisipan, kedua, observasi non-partisipan. Observasi partisipan, observasi yang dilakukan di mana observer melakukan pengamatan dalam suatu aktivitas bersama subjek atau observee. Kemudian kedua, observasi non-partisipan. Observasi yang dilakukan di mana observer melakukan pengamatan di luar aktivitas observee. Menurut Creswell 2008 mengemukakan 3 peran observer yang berbeda. Namun dari ketiga peran ini tidak ada perbedaan mana yang lebih baik. Situasi, kondisi, dan kebutuhan di lapangan menentukan peran mana yang akan diambil. Nah, ada 3 peran dalam observer. Pertama, partisipan observer. Partisipan observer ialah peran dalam observer yang dipilih observer dan terlibat secara langsung dengan aktivitas yang dilakukan observee atau subjek penelitian. Kelebihan peran partisipan observer. Peneliti dapat berperan ganda dalam satu waktu, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan bersama dengan subjek penelitian dan sekaligus melakukan pengamatan subjek penelitian. Kelebihan dan kelemahan non-partisipan observer. Kelebihannya yaitu peneliti tidak perlu repot melakukan pendekatan atau membina raport terhadap subjek yang diteliti. Kemudian pencatatan hasil observasi lebih mudah digunakan dan mampu menangkap peristiwa psikis yang tidak bisa diukur dengan kuesioner atau wawancara. Kemudian untuk kelemahannya, peneliti tidak bisa mendapatkan sudut pandang subjek dengan baik. Selanjutnya, apa itu changing role observer? Changing role observer adalah peran observer yang berganti dari observer partisipan menjadi non-partisipan atau sebaliknya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan faktor situasional. Perubahan peran ini terjadi pada awal penelitian. Selanjutnya, ada non-partisipan observer. Apa sih itu non-partisipan observer? Yaitu adalah peran dalam observasi yang dipilih di mana dalam melakukan pengamatan, peneliti harus mengambil peran dan terlibat aktivitas observer atau subjek penelitian. Peneliti melakukan perannya di luar aktivitas subjek atau di suatu tempat yang cukup untuk mengamati tetapi tidak mengganggu aktivitas subjek penelitian. Changing role observer ini terkadang ada situasi di mana peneliti sulit menentukan peran observasi sehingga mengharuskan peneliti untuk berganti peran apakah menjadi observer partisipan atau non-partisipan. Selanjutnya ada kendala dalam peran observer. Berikut ini adalah beberapa kendala dalam metode observasi, yaitu ada bias pengamat atau observer bias. Pengamat bisa membawa prasangka pribadi atau ekspektasi yang memengaruhi cara mereka menginterpretasikan perilaku. Bisa menyebabkan data jadi subjektif atau tidak konsisten antar pengamat.
Contohnya, seorang pengamat yang menganggap bahwa anak laki-laki lebih aktif daripada perempuan bisa saja lebih memperhatikan perilaku aktif anak laki-laki dan mengabaikan perilaku anak perempuan, sehingga datanya tidak menjadi objektif. Kendala selanjutnya ada Hawthorne Effect, yaitu tingkah laku yang diobservasi diatur sedemikian rupa sehingga tidak alamiah, dan observer cenderung menampilkan tingkah laku yang lebih baik. Ciri-ciri seperti sadar jika sedang diamati, perubahan perilaku menjadi lebih baik, dan sifatnya hanya sementara. Tujuan awal mereka meneliti untuk tahu apakah pencahayaan akan meningkatkan produktivitas kerja mereka. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Produktivitas mereka meningkat bukan karena cahaya, tapi mereka tahu karena sedang diteliti atau diamati. Contoh kecilnya seperti seorang siswa yang biasanya suka membolos menjadi rajin belajar dan hadir terus saat dia tahu sedang diobservasi oleh guru atau peneliti. Kendala yang terakhir ada halo effect, yaitu kesan pertama mempengaruhi keseluruhan penilaian observer, di mana kesan positif membuat observer mencatat hal baik saja, sedangkan kesan negatif membuat observer fokus pada hal buruk. Adapun juga ciri-ciri seperti terjadi secara otomatis dan tidak disadari, berdasarkan kesan pertama, dan mempengaruhi penilaian objektif. Contohnya seperti seorang siswa yang dikenal sopan dan pintar, saat suatu kali bertingkah buruk, mungkin akan tetap dinilai baik oleh observer karena kesan awal yang terlalu kuat. Selanjutnya kita akan membahas kode etik dalam psikologi observasi. Apa itu kode etik dalam psikologi observasi? Kode etik dalam psikologi observasi adalah aturan yang mengatur agar proses mengamati orang berjalan dengan benar, adil, dan tidak merugikan. Intinya, observasi harus dilakukan dengan etis, jujur, dan menghargai orang yang diamati. Nah, di sini ada beberapa kode etik yang harus diterapkan dalam psikologi. Yang pertama adalah informed consent, yang artinya izin atau persetujuan yang diberikan secara sadar oleh orang yang mau diobservasi atau diwawancarai. Misalnya, psikolog mau mengamati seorang anak yang sedang terapi bicara. Nah, sebelum memulai, psikolog menjelaskan ke orang tuanya terlebih dahulu, seperti mencatat perilakunya. Lalu yang kedua adalah confidentiality, yaitu kerahasiaan. Observer tidak boleh menyebarkan identitas, informasi pribadi, atau hasil observasi tanpa izin dari subjek. Tujuannya yaitu untuk melindungi nama baik dan martabat subjek, sehingga subjek merasa aman karena data mereka tidak disalahgunakan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan juga menambahkan pemahaman kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.